Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Trimustika, NIM 19017008, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 70 sampai 80-an. Yang pertama, perkembangan kesusastraan. Pada periode 70-an, telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Para sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Perkembangan sastra Indonesia periode 70-an maju pesat, karena banyak penerbit yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Pada periode 80-an, merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Yang kedua, jenis-jenis puisi baru dan pencetusnya. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas atau tidak terikat dengan beragam aturan. Puisi baru memiliki bentuk bebas dibandingkan dengan puisi lama, seperti dari segi jumlah suku kata, jumlah baris, dan sajak. Jenis puisi baru terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan bentuknya. Berdasarkan isinya, jenis puisi yaitu balada, himne, edo, epigram, romansa, elegi, dan satire. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jenis puisinya yaitu distikon, terzina, kuatkan, queen, oktav, atau stanza, sekret, septim, dan senota. Pencetus pada puisi baru ini adalah Muhammad Yamin, Chairil Anwar, Sanusi Pane, Djoko Pinurba, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Asmara Hadi, dan Sapardi Djoko Damono. Yang ketiga, pengadilan puisi. Pengadilan puisi, tepatnya Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir, merupakan nama sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Arena. Acara ini diadakan di Aula Universitas Parahyangan, Bandung pada tanggal 8 September 1974 dan diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam acara ini, Slamet Kirnanto bertindak sebagai jaksa, membacakan tuntutannya yang berjudul "Saya mendakwa kehidupan puisi Indonesia akhir-akhir ini tidak sehat, tidak jelas, dan brengsek". Tuntutan termono dan tuntutan Slamet Kirnanto secara tersirat dan tersurat memang terasa di dalam ketidakpuasan terhadap kehidupan puisi Indonesia pada saat itu. Itulah sebabnya mereka yang banyak disebut dalam pengadilan puisi di Bandung sengaja diundang untuk berbicara dalam jawaban atas pengadilan puisi yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Teater Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 September 1974. Sebuah acara yang dianggap sebagai kelanjutan atau sambungan pengadilan puisi di Bandung. Dalam acara jawaban atas pengadilan puisi itu, H.B. Jassin, M.S. Huta Galung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Slamet Kirnanto kepadanya. Yang keempat, pengarang dan karya sastra. Yang pertama, Sutarji Kazum Bakri. Karya-karyanya yaitu kumpulan puisi berjudul O, Amuk Kapak. Selain itu, kritik sastra dilontarkan dalam masalah penulisan terkenal dengan nama Kredo Puisi. Yang kedua, Sapardi Djoko Damono. Karya-karyanya yaitu kumpulan-kumpulan puisinya adalah Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juni, dan Ayat-Ayat Api. Yang ketiga, Ahmadun Yusi Herfanda. Karya-karyanya yaitu Ladang Hijau, Sajak Penari, Sebelum Tertawa Dilarang, Fragmen-fragmen Kekalahan, Sembahyang Rumputan.
Yang kelima, karya sastra yang menonjol pada angkatan 70 sampai 80-an. Yang pertama pada angkatan 70-an yaitu O Amu Kapak, Pukla, Wajah Kita, Catatan Sang Koruptor, dan Dandi. Sedangkan pada angkatan 80-an yaitu Pulau Buru, Burung-burung Manyar, Buko, Lunggen Dukuh Paru, Lupus. Yang terakhir, perbedaan karya sastra angkatan 70 sampai 80-an dengan karya sastra angkatan 66. Pada angkatan 66, yang pertama mulai dikenal gaya berbicara pada puisi, yang kedua puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita, yang ketiga prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, yang keempat cerita dan latar perang dalam prosa mulai berkurang, yang kelima banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang keenam, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme. Sedangkan pada angkatan 70 sampai 80-an yaitu yang pertama, para sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang kedua, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keempat, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Yang kelima, dalam karya sastra terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang keenam, mulai menguat pengaruh dari budaya barat. Yang ketujuh, didominasi oleh roman percintaan. Yang kedelapan, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat. Sekian hasil memapping saya tentang angkatan 70 sampai 80-an. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.